Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, datanglah jamah lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Biar kami juga boleh mengalami jamahan-Mu. Setiap kami, jangan lewatkan setiap kami Tuhan. Tetapi setiap kami boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa di surga, kami memasuki hadirat-Mu, kami mohon ampun apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hal-hal yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Engkau lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman-Mu saat ini. Ampuni kami, darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu yang mengalir memenuhi setiap hati kami, mengusir setiap kekhawatiran, setiap kecemasan, setiap ketakutan keluar dari hidup kami demi nama Tuhan Yesus. Pagi Roh Kudus, terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi Kakak Maidalena, Ibu Nana. Wah, puji Tuhan, pagi hari bisa bangun ya. Kakak Putri Sitaro, Kakak Johnson, Kakak Wiwi, Ibu Maidalena, Kakak Hotman, terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan Engkau. Kakak Pimpin, Ibu Evi Lampus, Kakak Apa Arti, Kakak Vivi, Kakak Udu tadi ya, Kakak Nur Aini. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Terima Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa di surga, ini adalah ungkapan terima kasih kami kepadamu, ungkapan syukur kami kepadamu karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sumber dari segala sesuatu yang baik dari hidup kami. Oleh sebab itu kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Walaupun mungkin di antara kami belum melihat pertolongan-Mu, tapi kami percaya Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya rancangan-Mu selalu indah, selalu dahsyat, selalu luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang Kau sediakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami hendak mengucap syukur, kami hendak memuji-muji nama-Mu, sebab nama-Mu dahsyat,
sebab perbuatanmu juga besar dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, bahkan Kau sudah menaklukkan setiap musuh-musuh kami di bawah telapak kaki kami. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, Kau sungguh baik, Engkau selama-lamanya baik. Kau semalam berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus taruh kata-kata-Mu itu di hati dan pikiran dan di mulut hamba-Mu ini, sehingga segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja. Dan Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu share. Dengan demikian Bapak Ibu sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Ya, pagi hari ini seharusnya saya meneruskan topik tentang peperangan rohani, ya, tentang senjata-senjata yang bisa kita gunakan ketika kita berperang. Nah, namun beberapa hari ini saya digerakkan Tuhan untuk berbicara tentang keluarga. Ya, jelas sekali keluarga. Saya melihat keluarga berapa kali gitu, bukan hanya sekali. Keluarga. Dan saya percaya ada maksud Tuhan, ya. Saya percaya mungkin Bapak Ibu yang ada di live streaming ini banyak yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga. Apakah betul? Yang sedang mengalami, tuliskan di komentar. Amin gitu ya. Jadi saya tahu kenapa saya selalu dalam doa saya melihat kata jelas keluarga. Pertama kali, kedua keluarga lagi, ketiga keluarga lagi. Ya sudah, kalau gitu saya manut ya sama Tuhan. Saya ngomong sekarang ini saya belum tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang keluarga. Ya memang keluarga adalah sebetulnya seharusnya tempat di mana kita mempraktekkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita melangkah keluar dari rumah kita yang paling kecil itu ya, keluarga, kita harus sudah bisa mempraktekkan dulu firman Tuhan di dalam keluarga sebelum kita menjadi saksi Tuhan di luar keluarga. Ya, saya mau berdoa untuk Kakak Putri Sitaro yang sedang sakit kepala, ya, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah Kakak Putri Sitaro yang sedang sakit kepala sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, roh sakit kepala aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir. Roh Kudus jamah lebih dahsyat lagi. Sekarang sakit di kepalamu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit kepala juga ya, semuanya sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Sakit di kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sedang sakit sesak dada, sekarang darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Sekarang saya perintahkan roh-roh jahat yang membuat sesak di dadamu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sesak di dadamu hilang sekarang
Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi konsentrasimu dalam mendengarkan firman, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pernafasanmu juga normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal, sakit di perutmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Saya merasakan di sini kayaknya banyak ibu-ibu. Betulkah? Lebih banyak ibu-ibu ya. Rasa-rasanya sih seperti itu ya. Tetapi nggak apa-apa ya, kita mau sama-sama belajar ini tentang keluarga. Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Betul, banyak ibu-ibu ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu, saya seringkali membagikan firman kebenaran Tuhan, yakni upah dosa adalah maut. Jadi sebetulnya akar sumber daripada banyak sekali masalah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak kita, itu karena kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya, Kristus adalah kepala jemaat dan kita adalah tubuhnya. Jadi sesungguhnya, jikalau kita ingin menikmati, ingat yang kemarin-kemarin saya sudah pernah bagikan, Bapak Ibu yang belum dengar, mungkin kapan-kapan saya akan bagikan di live saya ini ya. Sebetulnya semua kekayaan, berkat, kasih karunia, kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, sudah diberikan kepada kita lewat Roh-Nya. Dan kenapa banyak sekali orang-orang percaya yang belum menikmatinya? Itu karena kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan, karena kita tidak akan mungkin bisa sampai kepada kelimpahan ya hidup yang Tuhan rancangkan bagi kita kalau kita tidak mau dipimpin oleh firman-Nya. Nah, seperti Kristus sudah memberikan contoh untuk mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita, tubuhnya, jemaatnya. Demikianlah seharusnya seorang suami mengasihi istrinya, ya, mengasihi anak-anaknya. Kenapa penting bagi suami untuk mengasihi istrinya? Ya, ibu-ibu, engkau yang misalnya sudah ditinggalkan oleh suami, nggak apa-apa ya, engkau bisa bertindak sebagai menggantikan posisi itu untuk anak-anakmu. Tetapi saya mau menekankan kenapa pentingnya suami mengasihi istrinya, bukan hanya for the sake of untuk supaya jadi orang baik gitu. Firman Tuhan itu lebih dalam daripada itu, bukan hanya karena supaya kita baik gitu ya. Kenapa suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi kita, jemaatnya? Ini berbicara jauh, bukan hanya untuk kelimpahan kebaikan yang kita nikmati, tetapi juga untuk anak cucu kita, untuk generasi kita, bahkan untuk masyarakat, untuk sebuah kota, untuk sebuah negara. Itu dimulai dari
yang paling kecil, keluarga. Ya, saya mau saksikan ada satu orang, ya Bapak rohani saya yang di Afrika. Bapak rohani saya banyak sekali ya banyak. Yang di Afrika ini dia itu memang dia dipilih Tuhan dari biji, maksudnya dari biji itu dari kecil dia memang sudah dipilih Tuhan, dia sudah digembleng oleh Tuhan dan dia menjaga dirinya untuk hidup kudus. Ya, hidup kudus maksudnya ya Bapak Ibu tahu kan ya, kalau misalnya dengan hari gini dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya, dia menjaga sekali hidupnya untuk kudus. Dan Bapak Ibu boleh lihat hari ini dia dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya saja memenangkan jiwa, itu udah biasa ya memenangkan jiwa. Tapi ya bukan hanya saja dengan perbuatan-perbuatan mukjizat yang di luar nalar ya. Perbuatan mukjizat yang di luar nalar, ya kita sudah sering melihat bagaimana hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Itu kan sudah banyak ya saya melihat, apalagi di Indonesia sudah banyak. Tetapi dia dipakai Tuhan untuk lebih lagi masuk lagi ke dunia peperangan di dalam roh. Jadi di alam roh itu dia sebelum dia masuk ke dalam satu negara, dia itu berperang dulu dengan penguasa di negara itu, sampai-sampai ketika dia masuk ke dalam negara itu, saya melihat sekali ya dengan mata kepala sendiri bagaimana ada orang yang kesurupan. Ia menyaksikan, ngapain kamu kesini, negara ini bukan milikmu dan lain sebagainya ya. Ya, terima kasih Kakak Bunda Santi. Tuhan Yesus tidak membawa agama, Tuhan Yesus mengasihi semua orang ya. Karena Tuhan Yesus itu datang membawa relationship, membawa jalan kebenaran dan kehidupan, kekekalan. Ya, jadi balik lagi ya tadi sampai di mana? Bagaimana orang ini menjaga hidupnya dengan kekudusan sampai pilih istri pun dia nanya sama Tuhan, dan Tuhan memberikan istri yang terbaik ya. Dan apa yang terjadi ya, saya hanya mau menyaksikan bahwa hidup kudus itu ya ada hasilnya, dan setiap pilihan yang kita ambil ya, bagaimana ketika kita toleransi terhadap dosa itu juga ada upahnya ya. Dan ya, pria ini ya namanya Pastor John itu sangat mengasihi istri dan anak-anaknya, dan kita bisa melihat bagaimana istri dan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, masih remaja tetapi udah dipakai Tuhan berkhotbah mungkin ribuan ya, berkhotbah atas ribuan orang, mungkin puluhan ribu orang. Jadi bagaimana kita melihat jikalau seorang kepala keluarga takut akan Tuhan, kepala keluarga yang mengasihi istrinya, ya, anak-anaknya itu akan melihat bagaimana contoh role model seorang ayah seharusnya mengasihi istrinya, seharusnya mengasihi anak-anaknya, dan anak-anaknya ini akan menurunkannya kepada generasi berikutnya. Ya, ketika Tuhan memberikan firman itu bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tetapi Tuhan itu berpikir jauh, sangat jauh ke depan. Ya, mohon maaf di sini saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalnya engkau pernah jatuh ya jangan merasa terhakimi. Ya, ini yang ngomong juga banyak salahnya, banyak dosanya ya. Tetapi saya membagikan kebenaran firman ini supaya kita sama-sama mengerti bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, dan setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita ini konsekuensinya itu jauh ke depan. Kalau kita mungkin cuma mikirin Allah, cuman firman Tuhan, misal ya ada orang yang seperti itu ya, itu karena dia belum mengerti konsekuensinya sampai
sampai jauh, karena Tuhan itu visinya jauh ke depan, dari generasi sampai generasi. Dikatakan ya, perbuatan Tuhan akan akan dideklarasikan kebesaran Tuhan dari generasi sampai generasi. Jadi kalau firman Tuhan berkata, hai suami kasihilah istrimu sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita jemaatnya. Tuhan berbicara tentang, ya, bukan hanya tentang kita, tetapi tentang anak-anak kita, tentang cucu kita. Ketika seorang pria mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh, dia sedang mengajarkan kepada anak-anaknya, demikianlah harusnya engkau hidup, mengasihi, hidup saling mengasihi. Ya, tetapi ketika engkau buka pintu ya kepada wanita idaman lain, pria idaman lain, ya termasuk ibu-ibu ini pria idaman lain. Sesungguhnya kita nggak sadar bahwa ya kita pikir kita jatuh cinta, misal. Ada yang berpikir begitu? Saya merasa ada orang-orang yang di sini ya yang sedang seperti itu. Jadi makanya Tuhan suruh saya ngomong tentang keluarga. Padahal saya sih nggak terlalu suka ngomong tentang keluarga, saya sukanya ngomong tentang perang. Ya karena memang saya panggilannya seperti itu sebetulnya, seperti Bapak rohani saya. Bapak rohani saya juga tukang perang. Ya, oke, jadi balik lagi. Tadi sampai di mana? Saya jadi lupa. Ya, ketika kita berpikir ya, engkau yang sudah punya keluarga, engkau berpikir engkau sedang jatuh hati kepada wanita idaman lain atau pria idaman lain. Tahukah Bapak Ibu bahwa cinta itu, kasih itu bukan soal perasaan. Kasih itu sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Ketika dia berkata bahwa aku mengasihi engkau ya, Tuhan mengasihi kita. Apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan surga, comfort zone, segala sesuatu yang baik dia tinggalkan, dia datang ke dunia ini dan dia pilih lahir di kandang domba untuk bisa merasakan kita orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang paling papa. Dia memilih itu supaya dia bisa mengerti apa yang kau dan saya rasakan. Dia memilih untuk mau dikhianati ya oleh orang-orang yang paling dekatnya, oleh murid-muridnya, supaya dia bisa merasakan ketika engkau dan saya dikhianati. Itu namanya kasih yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu tahu kan, kalau dalam bahasa Inggris itu apa namanya, infatuation ya, infatuation atau flirting. Tahu nggak sih bahasa Indonesianya apa ya? Kayaknya nggak ada bahasa Indonesianya. Infatuation itu, tahu nggak sih kalau orang lagi jatuh cinta itu hati berdebar-debar gitu ya. Pernah kan jatuh cinta Bapak Ibu? Nah seperti itu ya, itu sesungguhnya bukan dari, maksudnya kalau kita sudah punya pasangan, berarti itu bukan dari Tuhan ya. Itu adalah projection of the enemy. Maksudnya Bapak Ibu kalau mengerti dunia roh ya, nah termasuk si Pastor John ini yang Bapak rohani saya, itu adalah proyeksi dari dunia roh, dari roh-roh jahat, khususnya kebanyakan roh-roh yang ada di dalam laut ya. Kalau Bapak Ibu paham tentang dunia roh, itu adalah proyeksi yang ditembakkan kepada kita supaya kita falling in love with other, jatuh hati dengan wanita idaman lain atau pria idaman lain. Jadi itu bukan berasal dari Tuhan ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika engkau sudah termakan oleh pancingannya, kayak ikan ya, terpancing ya oleh ya nafsu ya. Mohon maaf ya, saya percaya di sini semua Bapak Ibu sudah dewasa kan, nggak ada anak kecil ya. Sudah terpancing, maka engkau sudah terjerat ya. Engkau sedang membuka pintu bagi si iblis untuk berkuasa dalam hidupmu, untuk menghancurkan masa depanmu, menghancurkan bahkan
masa depan anak cucumu. Ya, engkau akan surprise itu apa? Engkau akan kaget ketika engkau misalnya sampai ke surga. Tuhan akan memperlihatkan engkau, jikalau saja engkau nggak jatuh terhadap wanita idaman lain itu, jikalau engkau saja tidak jatuh terhadap pria idaman lain itu, maka engkau akan mengalami misalnya rancangan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam hidupmu. Tapi mungkin kau kacaukan dengan pil itu. Ya. Kenapa misalnya Pastor John ini bisa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan? Ya, dia luar biasa ya. Saya termasuk orang yang kagum ya bagaimana dia menjaga hidup di dalam kekudusan. Dan memang rancangan Tuhan itu luar biasa, bukan hanya untuk Afrika, tetapi untuk negara-negara yang lain. Dan bahkan dia dipakai Tuhan untuk masuk lagi ke level yang lebih tinggi daripada hamba-hamba Tuhan pada umumnya, yakni level dimana dia dipercaya sebagai otoritas. Ya Bapak Ibu, kalau tahu dunia roh itu ya ada tingkatannya, sama halnya seperti dukun. Dukun juga kan ada tingkatannya, tingkatan yang masih cetek gitu ya, tingkatan yang sudah tinggi, ilmunya yang sudah tinggi. Sama halnya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di alam roh ya, juga ada tingkatan jenderal, ada tingkatan apa gitu. Nah, no wonder, gak heran bagaimana Tuhan mengangkat dia dengan mempercayakan dia dengan banyak hal, karena memang dia termasuk adalah orang yang menjaga hidup di dalam kekudusan, mengasihi istri dan anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu, kalau mau lihat bagaimana sebetulnya bahkan engkau yang sedang mengalami pergumulan ekonomi ya, engkau yang seret rezekinya, mari coba periksa apakah engkau sudah sungguh-sungguh melakukan bagianmu ya sebagai suami. Apakah engkau sudah mengasihi istrimu? Sebagai istri, apakah engkau sudah tunduk terhadap suamimu? Apakah engkau sudah melepaskan pengampunan terhadap suamimu? Ya, saya melihat banyak sekali pria-pria yang kerja apapun juga gagal. Kenapa? Karena selidik punya selidik, ternyata istrinya belum melepaskan pengampunan terhadap suaminya. Mungkin suaminya sudah pernah selingkuh, atau suaminya sudah menyakiti hatinya dalam banyak hal. Nah, istrinya ini nggak melepaskan pengampunan. Nah, istri-istri, ya kalau suamimu diberkati, bukankah engkau juga yang menikmati berkat Tuhan? Betul? Nah, istri-istri, engkau harus mau melepaskan pengampunan. Jikalau engkau nggak mau melepaskan pengampunan, bukan hanya saja suamimu yang ketahan berkatnya, tetapi engkau juga dikuasai oleh roh jahat yang akan berkuasa dalam hidupmu, menyebabkan sakit penyakit. Bahkan anak-anakmu bukan menjadi anak-anak yang jadi anak-anaknya punya trauma. Dan bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anakmu punya trauma, bagaimana dia akan bisa menikmati berkat Tuhan? Ya, ini adalah sumber masalah. Makanya kenapa saya yakin, kenapa Tuhan kepengen saya ngomong tentang keluarga, karena keluarga itu penting sekali ya. Banyak masalah, banyak sakit penyakit, bahkan ini yang ngomong juga pernah ngalamin, jadi bisa ngomong ya, bukan hanya by teori. Ini yang ngomong sudah mengalami berbagai macam masalah. Jadi saya ngomong itu not by the book, bukan by the book ya, bukan by teori, tetapi by experience and by the word of God, by the wisdom of God. Ya, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Engkau yang punya anak, misalnya dari kecil anakmu sakitan terus misalnya, ya mungkin bisa aja karena kutuk, tetapi banyak kejadian bukan karena kutuk, tapi karena apa? Coba periksa bagaimana sang ayah
hubungannya dengan anak-anaknya. Coba periksa, banyak sekali yang sakit ya, anak kecil misalnya sakit-sakitan terus nggak sembuh-sembuh. Ayo coba periksa bagaimana hubungan ayahnya sama ibunya, bagaimana hubungan relationship ayahnya terhadap anaknya. Apakah ada gap? Biasanya ayah yang bermasalah adalah karena dia mengalami masalah dulu dalam keluarganya yang belum diselesaikan, dan kemudian dia berumah tangga membawa masalah yang sama ya, jadi bermasalahlah keluarganya, diturunkan lagi masalahnya kepada anak cucunya, begitu terus ya. Atau mungkin ada anak yang rebellion. Tahu kan anak yang rebellion itu anak yang pemberontak. Coba selidiki sikap ayahnya terhadap anaknya, sikap ayahnya terhadap istrinya, atau sikap istrinya terhadap ayahnya. Ada kan anak-anak yang ya penuh dengan kepahitan gitu ya. Anak-anaknya itu selalu saya ngalamin sendiri, saya punya saudara ya, saudara yang begitu. Jadi satu keluarga itu yang selalu ngomongin, setiap kali ketemu ngomongin kejelekan orang, semua diomongin kejelekan orang. Nah, kita nggak usah jauh-jauh lihat orang tuanya seperti apa. Dan itu sebetulnya ya, kalau punya selidik karena dia punya trauma masa kecil. Kenapa mereka seperti itu, punya trauma, punya kepahitan masa kecil, dan ketika mereka berumah tangga, kepahitan itu dibawa lagi ya, masalah itu dibawa lagi, jadi nggak selesai-selesai. Mohon maaf saya sambil baca komentar ya. Bagaimana dengan sudah pisah 5 tahun? Ya sebetulnya Tuhan tidak pernah menghendaki perpisahan Bapak Ibu. Jikalau engkau masih pacaran, buka matamu lebar-lebar ya. Kakak Estina yang belum punya pasangan, buka matamu lebar-lebar. Engkau masih boleh putus aja kalau memang bukan dari Tuhan. Kalau engkau merasa ini saya nggak bisa toleransi nih, dia punya kelemahan. Kan setiap orang ada kelemahan kelebihan, betul? Betul. Ya, kalau kita nggak bisa toleransi dengan kelemahannya, percayalah ketika engkau menikah, kelemahannya itu akan getting worse ya, bukan getting better. Ini kenyataan ya. Getting worse itu tahu kan bahasa Indonesianya, akan semakin jelek. Ya, jadi kalau engkau masih pacaran, maksudnya engkau nggak bisa mentoleransi kelemahannya, keluar. Tetapi kalau engkau sudah married, tutup matamu ya, tutup. Caranya gimana Ci agar kita bisa mengampuni suami sedangkan saya tidak pernah diajak komunikasi? Nah, Ibu, ya saya mengajak ibu-ibu, istri-istri, mari bangkit, jadi pendoa syafaat. Jadi pendoa karena ada begini loh, kita ini bukan berperang melawan manusia-manusia yang ada di depan mata kita, bukan pasangan kita. Kalau misalnya pasangan kita sedang dicuri oleh Will atau Pil, ya jangan jangan nyerang suami kita, jangan nyerang Will dan Pilnya, tetapi serang kuasa-kuasa di balik suamimu atau di balik istrimu. Serang kuasa-kuasa di balik Pil dan Willmu itu ya. Bagaimana caranya? Doa sama Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Kalau saya mau ceritain ya semua pengalaman peperangan itu luar biasa bagaimana Tuhan bekerja lewat doa ya. Tuhan itu bisa nunjukin ya. Saya nggak cerita tentang diri saya deh, saya cerita tentang orang lain ya. Ada seorang wanita, seorang ibu ya, berdoa untuk suaminya yang lagi dicuri oleh wewe gombel. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia menangis. Dia bukan orang yang
yang apa yang seperti diurapi Tuhan dan lain sebagainya. Dia cuman sebagai ibu rumah tangga biasa, bukan ibu rumah tangga biasa ya, seorang career woman, tapi dia ya percaya sama Tuhan. Jadi dia doa, dia nangis sama Tuhan setiap malam. Dan apa yang terjadi ketika akhirnya Tuhan bisa nunjukin bahwa suaminya ini punya will. Nah kan caranya Tuhan seperti itu kan, Tuhan bisa nunjukin buktinya secara tidak sengaja. Kalau engkau berdoa terus sama Tuhan, Tuhan bisa bimbing engkau step by step. Nah setelah kedapetan akhirnya dikonfrontasi suaminya, ya puji Tuhan suaminya masih baik, masih minta maaf. Dan ketika minta maaf, apa yang terjadi? Si suaminya ini ngaku dosa. Ngaku dosa itu seperti apa ya? Ngaku dosa, dia ngasih tahu bahwa ketika dia selingkuh sama Will ini, Tuhan bisa nunjukin muka si Will ini yang sesungguhnya. Kan tahu sendiri kan Bapak Ibu, kalau ya hari gini gitu ya, banyak sekali orang-orang, apalagi will seperti itu, wanita idaman lain seperti itu yang memakai kuasa-kuasa gelap, memakai ilmu pelet lah dan lain sebagainya. Dan ketika habis selingkuh dengan wanita idaman lain ini, dia ditunjukkan wajah sesungguhnya, istilahnya roh jahatnya keluar seperti nenek pokoknya nenek lampir begitu. Dia sampai ketakutan si suaminya itu. Suaminya bisa jujur sama si istrinya ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya cerita kesaksian yang real ini ya? Ini kesaksian bukan kesaksian, itu kesaksian yang real, saya tahu sendiri ya. Jadi si wanita ini melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ternyata ketika dia berdoa setiap malam, ketika air matanya keluar setiap malam, itu tidak sia-sia. Walaupun dia belum punya karunia untuk penglihatan kayak Bu Esther gitu ya. belum punya karunia untuk mendengar suara Tuhan gitu ya. Tetapi Tuhan bekerja lewat doa-doanya. Bagaimana ya, sebetulnya saya nggak mau ngebahas ini, saya mau membahas yang lain. Tapi nggak apa-apa ya, bukan kebetulan. Saya rasa Tuhan memimpin saya untuk menyaksikan kesaksian ini. Ya, saya sebetulnya mau menekankan bahwa setiap konsekuensi dosa itu ya, itu membawa kita jauh keluar dari rancangan Tuhan. Ya, walaupun setiap kali engkau datang kepada Tuhan, engkau mohon ampun atas dosa-dosamu, selalu ada pengampunan karena Tuhan itu setia. Tuhan itu setia dan adil. Ya, dia pasti akan mengampuni dosa-dosamu, tetapi selalu ada konsekuensi. Engkau dibawa keluar dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada yang dapat engkau bayangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jikalau kita mau rancangan Tuhan yang indah itu tergenapi dalam hidup kita, kita harus pastikan kita berada di dalam jalan-jalannya. Mohon maaf, saya sambil baca komentar ya. Ingin lepas dari PMO. PMO itu apa sih, singkatan apa? Saya kurang paham. Mohon maaf ya. Bertahan berapa minggu kambuh. Oke, nanti saya doakan ya bagi Bapak Ibu yang sakit setelah selesai firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat sebetulnya dari Yusuf, tapi sudah pukul 4.45, cepet banget ya. Apa saya ngomongnya yang berputar-putar gitu ya, jadi kelamaan. Ya, oke. Sebetulnya saya mau membahas bagaimana, masih ingat Bapak Ibu Abimelek, Raja Abimelek dan Abraham, ketika Abraham membawa Sarai, ya waktu itu namanya masih Sarai kayaknya ya, datang ke Raja Abimelek, dan Abimelek melihat betapa Sarai itu cantik sekali ya, Sarai ya, cantik sekali. Jadi dia mengambil Sarah untuk dijadikan istrinya. Dan apa yang terjadi?
Tuhan marah ya, Tuhan marah dan menghukum Abimelek. Dikatakan apa? Engkau harus mati karena engkau mengambil Sarah. Kemudian Abimelek kan ngomong sama Tuhan, saya kan nggak tahu ini istrinya Abraham. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perkatakan, engkau harus mati. Dikatakan saya ajak lihat deh ayat firmannya ya. Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ya. Lihat Bapak Ibu, konsekuensi dosa itu ya, konsekuensi dosa perzinahan itu konsekuensinya mengerikan. Mungkin ketika kita berbuat, kita nggak langsung mati secara jasmani, but believe me, something dying in your spirit. Jadi maksudnya sesuatu itu mati dalam rohmu ya. Kalau Bapak Ibu sudah diurapi Tuhan, engkau bisa tahu, bisa sensitif ketika engkau toleransi terhadap dosa. Walaupun mungkin dosa yang kecil, misalnya dosanya saya nggak suka misalnya sama orang ini. Wah, saya merasakan sekali sesuatu dalam roh saya itu is taken away. Maksudnya sesuatu itu is dying. Bahasa Indonesianya apa sih? Sesuatu yang mati. Tetapi ketika saya berjalan dipimpin oleh Tuhan, berjalan lebih dalam lagi dalam ketaatan saya, maka nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu ya tentang kepenuhan roh. Bagaimana kita harus selalu diisi oleh roh ya. Nanti sebetulnya itu yang mau saya bahas ya. Tapi karena Tuhan suruh saya berbicara tentang keluarga ya, saya bicara tentang keluarga. Jadi ketika kita toleransi dengan dosa, khususnya tentang ini ya, tentang perzinahan, maka something in you is dying. Sesuatu dalam hidupmu, dalam rohmu itu mengalami kematian. Bahkan Bapak Ibu, konsekuensinya bukan hanya Raja Abimelek. Saya bacakan di Kejadian 20 sampai 17 ayat 17 sampai 18. Ya, ini bagaimana Abraham berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan Abimelek dan seluruh rumah tangganya ya. Kejadian 20 ayat 17 sampai 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Perhatikan Bapak Ibu ya, bukan hanya saja Abimelek yang kena konsekuensi dari dosa itu, padahal dia belum melakukan perzinahan loh. Dia baru mengambil istrinya Abraham ya. Dan apa yang terjadi, bukan hanya saja Abimelek yang kena konsekuensi dosa itu, tetapi istrinya dan anak-anaknya ya. Bapak Ibu, jikalau engkau ingin hidupmu bahagia, hidupmu diberkati, bahkan jikalau engkau sayang terhadap anak-anakmu ya, mungkin engkau sudah nggak jatuh cinta, istilahnya nggak sayang lagi sama pasanganmu ya. Tapi kalau engkau masih sayang sama anak-anakmu, bahkan sama anak cucumu, tinggalkan dosamu, tinggalkan will dan pilmu itu. Cepet-cepet datang sama Tuhan, bertobat. Kalau engkau masih menyayangi, mengasihi anak cucumu, karena kutuk dosa itu diwariskan kepada anak cucumu. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat lagi dari kitab Ayub. Ya, kitab Ayub. Ayub 31 ayat 9 sampai 12. Ayub 31 ayat 9 sampai 12 saya bacakan ya. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Saya pernah melihat ya. Sampai di sini dulu saya baca. Saya pernah melihat ini terjadi. Dan
sering kali terjadi. Jadi begini Bapak Ibu, perhatikan kalau nggak percaya sama saya ya. Kalau nggak percaya sama saya, nggak percaya sama firman, perhatikan. Kalau misalnya bapaknya atau ibunya suka selingkuh, perhatikan anak-anaknya. Anak-anaknya biasanya ya, entah ditiduri sama orang lain, entah mengalami pelecehan seksual, entah juga dia mengalami dikuasai oleh roh jahat seperti itu, melakukan hal yang sama seperti yang bapak ibunya lakukan. Ya, kalau engkau masih sayang sama anak-anakmu, cepat-cepat bertobat sama Tuhan. Cepat-cepat bertobat, bukan hanya bertobat Bapak Ibu. Konsekuensi dosa itu kita harus perangin ya. Memang Tuhan sudah membayar segala kutuk dosa kita di atas kayu salib. Tetapi engkau dipanggil untuk berperang, mengusir setan itu ya. Kalau setan, kuasa jahat, roh jahat itu sudah masuk dalam hidup kita, dia nggak bisa dikeluarkan dengan baik-baik, harus dengan paksa keluarnya ya, harus dengan paksa. Makanya kita harus bangkit dalam doa peperangan, usir keluar ya roh-roh jahat itu dari kehidupanmu, dari kehidupan anak-anakmu. Oke, saya melanjutkan. Ya, makanya di sini dikatakan, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya tahu hal ini terjadi ya. Saya ada orang-orang yang sangat dekat, jadi saya tahu bahwa ini benar-benar terjadi firman Tuhan ini. Terus kemudian saya lanjutkan, karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Ada yang kutuknya kutuk kegagalan kayak ini. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Ada orang yang kerja apa juga gagal. Ini termasuk salah satu kutuknya. Ya, dan ya cepat-cepat bertobat sama Tuhan. Ya, supaya ada pemulihan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Jikalau engkau sungguh-sungguh ingin hidupmu dipulihkan, ingin mengalami janji Tuhan, kita ini nggak bisa kayak berhayal ya. Saya melihat banyak sekali orang Kristen yang hidupnya bermimpi dan berhayal. Ya, kalau bermimpinya, saya memang pernah mengajarkan untuk bermimpi, betul. Tetapi ini dalam artian yang lain, bermimpi berhayal itu seperti apa? Kita bermimpi, berhayal, kepengen janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Itu namanya bermimpi dan berhayal. Tetapi kalau kita hidup di jalan kebenarannya Tuhan, kita bermimpi, kita berhayal, ya nggak apa-apa. Malaikat-malaikat Tuhan yang akan mengerjakannya dalam hidup kita. Tetapi kalau kita masih diikat oleh belenggu dosa, kita nggak mungkin bisa ngeklaim janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan bermimpi kepengen semua janji-janji Tuhan yang baik, yang luar biasa baik, tapi kita nggak mau diatur oleh jalan-jalannya Tuhan. Kita nggak mau jalan dalam kebenarannya Tuhan. Itu namanya bermimpi. Itu namanya apa? Bukan bermimpi ya, itu namanya pengen nuai apa yang tidak ditabur. Jangan ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa sebetulnya masih banyak sekali yang saya pengen ngomong masalah keluarga ini ya. Banyak sekali, karena ini adalah masalah kita sehari-hari. Betul, kita bagaimana caranya kita menghadapi misalnya suami yang, kalau kebetulan menghadapi suami yang nggak takut Tuhan ya, suami yang punya will gitu ya, atau engkau pria yang dapetin istri yang punya pil gitu, bagaimana caranya ya. Itu kan banyak yang sebetulnya saya kepengen banyak membagikan hal ini, tapi sudah pukul 4.55 ya, jadi saya selesai sampai di sini. Saya percaya berkat firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Sebetulnya saya masih banyak mau berbicara konsekuensi
perselingkuhan, perzinahan itu masih banyak, bukan hanya saja kebinasaan, bukan hanya saja kegagalan. Bapak Ibu, seringkali kalau saya mendoakan orang yang sakit itu ya, kalau mau jujur, Roh Kudus memberitahukan kepada saya, nih orang kenapa bisa sampai sakit ini, karena dia pernah melakukan dosa ini, salah satunya dosa perselingkuhan. Misal, itu Roh Kudus kadang suka memberitahukan kepada saya. Cuman kan saya nggak mungkin ngomong sama si bapak ini, bapak pernah melakukan dosa ini karena bapak ini, karena itu bapak sakit ini, kan nggak mungkin saya ngomong begitu. Cuman saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu untuk supaya kita bisa melek konsekuensi dosa. Padahal Bapak itu misalnya yang minta didoakan itu, dia percaya Tuhan Yesus loh, dia anak Tuhan loh. Tetapi kok kenapa bisa misalnya Roh Kudus ngasih tahu orang ini sakit ini karena dia pernah melakukan dosa ini. Maksud saya, kenapa saya ceritakan ini, supaya Bapak Ibu tahu, walaupun engkau sudah lahir baru, walaupun engkau sudah percaya Tuhan Yesus, walaupun engkau rajin ke gereja, rajin berdoa, selama engkau masih hidup di dalam dosa, selama engkau belum bertobat ya, ataupun mungkin engkau sudah bertobat, selalu masih ada konsekuensi. Mohon maaf ya, tadi ada verifikasi dari TikTok. Jadi maksudnya apa? Setiap action yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kata-kata yang kita ucapkan, itu ada konsekuensinya. Dan kalau itu dosa, itu ada konsekuensi yang membinasakan kita. Walaupun memang selalu ada pengampunan ketika kita datang kepada Kristus. Karena Tuhan adalah setia, ya, janjinya ya dan amin bagi kita. Selalu ada pengampunan. Apa sih PMO itu, saya kurang paham. Sebentar ya, nanti saya baca. Saya teruskan sebentar. Jadi konsekuensinya itu harus kita perangin. Makanya kenapa Bapak Ibu, saya ngajak Bapak Ibu doa peperangan. Dari kemarin kan saya bahas apa saja senjata yang bisa kita gunakan dalam doa peperangan. Kita harus paksa si setan iblis itu yang mencuri, membinasakan kehidupan kita, kesehatan kita, mungkin keuangan kita, itu kita harus paksa keluar dari hidup kita, karena mereka sudah nggak punya hak, karena darah Yesus sudah membayar harganya. Ya, oke, saya rasa sudah selesai sampai di sini. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Roh Kudus, mari kiranya Engkau terus menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Engkau yang saat ini sedang mau jatuh dalam dosa ya. Saya merasakan mungkin Bapak Ibu yang sedang mau jatuh dalam dosa. Mungkin engkau sedang tertarik oleh pil atau will. Ya, saat ini mari engkau belum terlambat untuk bertobat, atau engkau yang mungkin sedang hidup di dalam dosa. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu, ya, termasuk engkau yang terjerat, terbelenggu oleh ya seperti itu ya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, taruh tanganmu di dada. Saat ini jikalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Saya akan usir itu kuasanya ya, kuasa roh-roh jahat yang membelenggu engkau. Yang membelenggu engkau itu roh-roh jahat. Karena ya udah, nggak berpanjang lagi ya, saya jelaskan sudah pukul 5. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Jikalau engkau ingin melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu, rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau bayangkan, jauh lebih indah, bahkan apa yang matamu belum pernah lihat, telingamu belum pernah dengar. Rencana Tuhan bagi engkau, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Ya, tetapi si iblis datang untuk mencuri masa depanmu lewat dosa yang engkau buka ya.
Lewat dosa itu dia ingin menghancurkan engkau, dia ingin membinasakan engkau, bahkan bukan hanya engkau tapi anak cucumu. Saat ini jikalau engkau mau bertobat sungguh-sungguh, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas anak-anak-Mu saat ini. Ampuni kami kalau kami selama ini hidup dalam ignorance, dalam ketidakpedulian akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mengalami begitu banyak penderitaan dan air mata, bahkan sakit penyakit dan kebinasaan, karena kami tidak menghormati kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mohon ampun kalau selama ini mungkin kami hidup dalam perselingkuhan. Mungkin kami tidak berselingkuh secara fisik, tapi kami berselingkuh secara hati ketika kami tertarik kepada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Kami sudah berzina secara hati. Ampuni kami, Bapa di surga. Saat ini kami sungguh-sungguh bertobat. Kami menyesal, kami sekarang tahu konsekuensi dari dosa. Kami ingin hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu dosa dalam hidupmu. Belenggu-belenggu roh perjinahan, roh najis, hancur patah atas hidupmu. Belenggu roh kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk kegagalan, kutuk perjinahan, kutuk najis sekarang sudah hancur, sudah patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh najis, roh kutuk, saya ikat, saya usir keluar dari kehidupanmu. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat dari Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas engkau. Roh yang takut akan Tuhan turun atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga engkau sungguh tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan bangkit lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau bayangkan tergenapi dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan atas engkau, atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu. Berlimpah-limpah engkau diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diangkat naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus engkau akan diangkat naik bahkan di atas segala bangsa-bangsa. Semua orang bisa melihat bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya percaya semuanya terberkati ya. Bapak Ibu yang sudah didoakan, apa yang Bapak Ibu alami boleh tuliskan di komentar. Sehingga ya kesaksianmu itu bisa memberkati semua yang lain ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, engkau boleh klik tombol tamu, tuliskan di komentar, nanti saya akan undang dari ke atas. Kemarin ada Ibu Kristina. Ibu Kristina, apakah ada di sini yang sakit kanker yang didoakan ya? Saat itu juga puji Tuhan rasa sakitnya hilang semua, karena tadinya dia harus pakai morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi puji nama Tuhan, puji nama Tuhan Yesus ya, Roh Kudus yang sudah menjamah, membebaskan ibu itu saat itu juga dari rasa sakit.
Ya, kakak keluarga bahagia. Kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu. Klik tombol tamu. Kalau nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa undang untuk naik ke atas. Saya lihat, oh ada ya. Oke, silahkan Ibu. Ya, Pak William, terima kasih. Kakak Vivi, apa kabar? Saya tidak mau berhenti berdoa. Ya, puji Tuhan ya, itu kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kasih Tuhan melimpah-limpah turun atas setiap Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Kasih Tuhan, Roh Kudus mari jamah lawat setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Lawat dengan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu kenapa saya punya TikTok ya, jadi saya nggak bisa mengundang ibu, bapak ibu untuk apa? Untuk layarnya nggak bisa dibesarin gitu, nggak tahu kenapa. Nanti mungkin saya harus kutak-atik lagi ya. Oke, ibu, dengan ibu siapa ini? Shalom Bu. Halo, Ya, ibu dengan ibu siapa? Ibu Nurmawati, Bu. Nurmawati. Ya, ibu apa yang bisa dibantu? Saya mau didoakan, Ibu. Sakit apa? Saya sakit jantung, asam lambung, Bu. Dan pinggang saya sakit, Bu. Oh iya iya. Mari kita berdoa ya, Ibu Nurmawati. Oh tadi ada Ibu Esther ya? Mana Ibu Esthernya? Ibu Esther, mohon maaf kelupaan diundang. Kelupaan diundang naik. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya Bu Esther untuk Ibu Nurmawati ya. Ya, Bu. Ya, mari kita berdoa. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Nurmawati. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan. Saat ini hancur, patah atas Ibu Nurmawati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang bikin sakit, roh sakit pinggang, ya, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pinggangmu sudah nggak sakit lagi, jantungmu berfungsi dengan baik, semua sumbatan di peredaran darahmu lancar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasanmu sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan Ibu selama ini, Ibu Nurmawati, penuh dengan air mata. Ya mohon maaf ya, jikalau benar katakan iya ya. Dan engkau juga sedang terbelenggu oleh kesulitan ekonomi. Betul? Ya, Bu. Ya. Rancangan Tuhan bagi hidupmu adalah bukan rancangan yang penuh dengan air mata dan penderitaan. Itu rancangannya setan iblis, itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah atas hidupmu adalah rancangan hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kelimpahan. Itu adalah rancangan Tuhan bagi hidupmu. Ibu Nurmawati, tetap cari Tuhan ya, sungguh-sungguh hidupi kebenaran firman Tuhan. Engkau akan dibawa Tuhan ke padang rumput yang hijau, di mana engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan sakit penyakit tidak punya kuasa lagi atas tubuhmu. Engkau terima itu dengan iman ya. Engkau terima itu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam kehidupan Ibu Nurmawati sekarang, dipenuhi oleh Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga engkau akan mencari Tuhan, mencari kebenarannya dan hidup di dalam kebenarannya, sehingga jalan hidupmu makin hari makin terang hingga rembang tengah hari. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi dalam hidupnya Ibu Nurmawati. Sekarang jantungmu normal, berfungsi dengan baik. Sekarang
penyumbatan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekhawatiran, semua kecemasanmu sudah digantikan oleh sukacita daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah buka jalan berkat bagi engkau. Semua pencuri-pencuri berkatmu aku ikat, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberikan roh yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Jangan mengasihi apa yang ada di dunia ini ya. Kalau engkau mengasihi apa yang ada di dunia ini, jadinya begitu penderitaan dan ya sakit penyakit. Tapi kasihilah Tuhan, engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekarang sekarang pinggangnya berfungsi, maksudnya sekarang ginjalnya berfungsi dengan baik, pinggangnya juga nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ibu banyak minum air putih ya, jangan sampai kurang minum air. Iya, Ibu. Ya, jangan sampai kurang minum. Ya, sekarang Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Masih ada rasa sakitnya, Bu. Ada lebih baik? Ada lumayan. Yang mana, yang pinggangnya? Pinggangnya masih sakit, Bu. Ya, tapi ada lebih baik? Ada, Bu. Oke, saya berdoa lagi ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Nurmawati. Mari Roh Kudus, kiranya engkau jamah Ibu Nurmawati lebih dahsyat lagi. Jamah Ibu Nurmawati lebih dahsyat lagi. Jamah pinggangnya sekarang, sakitnya saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang semua rasa sakitnya aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Sekarang pinggangnya sembuh dari rasa sakit. Pinggangnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu kalau ada kepahitan sama orang, lepaskan ya. Lepaskan pengampunan. Itu menghalangi berkatnya Ibu juga. Menghalangi berkat Tuhan atas berkat keuangan juga itu terhalang. Ya, Ibu lepaskan pengampunan. Ada orang-orang yang Ibu belum ampuni? Ibu udah diampuni sekarang? Iya, Bu. Ya, oke. Roh Kudus jamah pinggangnya Ibu Nurmawati sekarang, sakit penyakitnya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat juga untuk Ibu Nurmawati. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Nurmawati tidak akan kekurangan lagi, tetapi diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas Ibu Nurmawati dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Bu? Oh iya, Bu. Apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Pinggangnya gimana? Udah agak lumayan, Bu. Agak lumayan ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Nurmawati. Ibu ya jangan banyak menangis, tetapi puji Tuhan ya. Masih Ibu ikutin nggak yang waktu saya membagikan tentang puji-pujian sebagai senjata peperangan? Ngikut nggak live saya? Kurang. Enggak ya? Enggak kurasa, Bu. Oh, Enggak ingat aku, Bu. nah itu dia ya. Ibu kalau enggak nanti saya share deh. Ibu ke inbox saya. Saya suka susah nyari apa nama-nama Bapak Ibu. Jadi kalau mau bisa komunikasi, Ibu ke inbox saya di TikTok. Nanti saya balas, nanti saya kasih linknya. Ya, jadi Ibu bisa nyusul, bisa ngelihat. Jadi saya mengajarkan bagaimana puji-pujian sebagai senjata peperangan, mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Ya, saya juga sudah kasih kesaksian saya bagaimana puji-pujian kita itu membuat mukjizat gitu ya. Puji-pujian kita kepada Tuhan.
kalau kita dengan air mata ya bisa aja sih, tapi ya yang mencuri berkat kita itu, yang mencuri kesehatan kita itu bukan Tuhan, itu musuh-musuh kita. Jadi eh, kita harus berpihak kepada Tuhan, jangan berpihak kepada musuh kita. Tapi ketika Ya, kita nangis melulu, ketika kita setuju dengan keadaan kita, ya kita sedang setuju dengan rancangan setan iblis, ya Ibu. Makanya eh, kata firman Tuhan, apa, hati yang gembira adalah obat. Itu ya, yang akan menyembuhkan sakit di pinggangmu juga, ya, ya. Kalau enggak didoakan sembuh, nanti itu jadi lagi itu karena kita buka celah kepada sakit penyakit. Oke, kalau gitu Ibu Nurmawati, terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih mengasihi. Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima Terima kasih, kasih. sama-sama. Semoga Ibu Saya sehat-sehat. sama-sama, puji Tuhan, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang sakit, yang masih mau didoakan, boleh klik tombol tamu. Kalau enggak, saya permisi dulu. Ya, minta doakan suami saya kembali ke jalan Tuhan. Nah, itu Ibu Patrasti, itu tugasnya kita sebagai istri untuk bangkit berdoa. Ya, pagi, siang, malam. Kalau bisa buat suami, buat anak-anak. Saya bisa sih mendoakan. Ya, saya juga mendoakan Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Saya doakan. Bahkan pagi, siang, malam, ya. Itu kita berdoa memang harus seperti itu. Nah, tapi lah apa kerjanya istri dong ya? Istri itu harus mendukung suami. Istri itu harus apa ya? Istilahnya, jikalau kita ingin melihat suami kita diberkati Tuhan, suami kita takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu, kita itu punya kuasa di mulut kita. Perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Saya bisa sih doain misalnya buat suaminya, ibu-ibu di sini. Nah, lantas apa yang ibu-ibu, maksudnya tugasnya ibu-ibu ngapain dong kalau semuanya sama saya? Ya, jadi ada bagian-bagian yang memang engkau harus doakan sendiri untuk anak-anakmu. Apa yang kau ingin lihat anak-anakmu alami? Ya, Pak William, terima kasih. Ya, monggo silahkan. Ya, jadi itu yang harus engkau lakukan, yakni engkau harus bangkit, engkau harus berdoa untuk suamimu, engkau harus berdoa untuk anak-anakmu, engkau harus tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, apa rancangan-rancangan si jahat ya. Kalau si jahat aja bekerja 24 jam sehari, ya kita ini jangan lengah, kita juga harus doa. Ya, pas saya doakan setiap saat, betul Ibu, pasti kita harus doa. Bagaimana berdoanya untuk suami Ci? Ya, perkatakan apa yang Ibu Nana ingin lihat ya. Mungkin nanti saya bahas, ya saya nggak bahas sekarang, tapi saya nanti akan bahas bagaimana kita berdoa untuk suami kita, untuk anak-anak kita, supaya mereka juga yang pertama, yang terutama supaya mereka dimenangkan oleh Tuhan ya, karena banyak sekali orang-orang yang ngaku Kristen, ngaku percaya Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sedangkan iman itu tanpa perbuatan adalah mati ya. Kita itu nggak boleh nyaplok firman Tuhan hanya sepotong demi sepotong, tetapi firman Tuhan itu utuh dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jangan hanya saja menekankan satu firman dan melupakan yang lain. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Untuk doa peperangan boleh membaca yang kita tulis, boleh sekali Ibu Nana, boleh. Tetapi ingat ya, maksudnya sebelum doa peperangan itu kita harus minta ampun dulu. Ya, terus minta darah Yesus tutup bungkus kita, darah Yesus tutup bungkus misalnya keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, harta benda kita. Karena kalau kemarin kan saya udah share tuh,
kalau kita menang, kita yang menjarah harta jarahan dari musuh, betul? Si iblis yang sudah mencuri, misalnya mencuri ya kesehatan, mencuri berkat, ya. Tetapi kalau kita yang kalah, kitanya yang digunduli, ya. Sama halnya seperti anak-anak Skewa itu, mereka yang digunduli kan, karena bukan digunduli, maksudnya yang digagahi karena mereka kalah. Ya, oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya mohon izin pamit dulu. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther. Ya, shalom. Sampai jumpa. Terima kasih Kakak Meliana, Kakak Mama Desti, tadi Bu Nana, siapa lagi? Bu Nurmawati, Kakak Salam juga. Andung, Patir, terima kasih. Senang ngedengar suaranya Bu Esther. Sekali-kali kayaknya harusnya Bu Esther yang bawakan firman Tuhan ya. Setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Ya setuju. Iya, sekali-kali harusnya Bu Esther yang bawakan firman Tuhan. Oke, semuanya terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.